Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Rizky Hegia Sampurna selaku dosen mata kuliah Bisnis Internasional. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Pina Sri Maulani dari kelas 6A Entrepreneur. Langsung saja, di sini saya akan menjelaskan mengenai mode of entry, yaitu FDI, Analysis Cost and Benefit Studi Kasus pada PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk. Mode of entry adalah strategi yang digunakan oleh perusahaan untuk memasuki pasar internasional dan memulai operasinya di negara lain. Mode of entry yang saya ambil yaitu FDI. FDI merupakan investasi yang dilakukan oleh individu atau perusahaan dari satu negara ke negara lain dalam bentuk kepemilikan aset, fisik atau perusahaan, dan memiliki peran penting dalam perekonomian global. Menurut teori keunggulan spesifik perusahaan yang dikemukakan oleh Stephen Himmer, FDI terjadi karena perusahaan asing memiliki keunggulan tertentu yang tidak dimiliki oleh perusahaan lokal. Lalu, perusahaan yang saya jadikan studi kasus yaitu PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk. PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk didirikan pada tahun 1990. Perusahaan ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang produksi dan distribusi makanan dan minuman, dengan produk-produk yang terkenal seperti kacang Garuda, Geri Coklatos, dan berbagai produk lainnya. Selanjutnya, penjelasan mengenai proses FDI pada PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk. FDI pada PT Garuda Food memiliki pengaruh signifikan terhadap PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk, terutama dalam memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan daya saing global. Melalui FDI, Garuda Food dapat mengakses pasar internasional, yaitu contohnya pada perusahaan Jepang. Hal tersebut tidak hanya meningkatkan pangsa pasar, tetapi juga mengurangi ketergantungan pada pasar domestik. Selain itu, investasi asing ini memungkinkan perusahaan untuk membangun fasilitas produksi di luar negeri, mengurangi biaya logistik, dan mengadopsi teknologi, serta meningkatkan efisiensi produksi dan kualitas produk. Analisis Cost and Benefit FDI pada PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk. Yang pertama, cost FDI pada PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk, yaitu yang ke-1 ada biaya penelitian pasar dan pengembangan strategi, meliputi penelitian pasar dengan melakukan penelitian untuk memahami pasar baru termasuk preferensi konsumen, regulasi, dan persaingan, dengan mengembangkan strategi pemasaran dan distribusi yang sesuai dengan pasar internasional. Yang kedua, ada biaya pendirian dan operasional, yaitu pendirian entitas baru dengan biaya untuk mendirikan anak perusahaan atau kantor cabang di negara tujuan. Yang ketiga, biaya kepatuhan hukum dan regulasi, yaitu regulasi dan perizinan, biaya untuk memperoleh izin operasional, sertifikasi produk, dan kebutuhan terhadap regulasi tempat. Lalu yang keempat, ada biaya produksi dan distribusi, yaitu produksi dengan biaya produksi jika memilih untuk mendirikan pabrik lokal, termasuk biaya tenaga kerja dan bahan baku, dan distribusi yaitu biaya logistik untuk mendistribusikan produk di pasar internasional. Lalu yang kelima, ada biaya pemasaran dan promosi. Promosi yaitu investasi dalam kampanye pemasaran untuk membangun brand awareness di pasar baru, dan kanal distribusi dengan mengembangkan dan memelihara kanal distribusi yang efektif seperti distributor lokal atau e-commerce. Lalu, benefit atau keuntungan FDI pada PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk. Yang pertama, akses ke pasar global. FDI memungkinkan PT Garuda Food untuk memasuki pasar global dengan lebih mudah, dengan mendirikan pabrik atau fasilitas produksi di luar negeri. Lalu yang kedua, peningkatan skala ekonomi. Dengan melakukan investasi di negara lain, PT Garuda Food dapat meningkatkan skala ekonominya. Produksi dalam skala besar di pasar internasional dapat mengurangi biaya per unit dan meningkatkan efisiensi operasional. Lalu yang ketiga, ada penyesuaian produk dengan preferensi lokal. Melalui FDI, PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk dapat menyesuaikan produk dengan preferensi dan kebutuhan konsumen di pasar internasional. Yang keempat, diversifikasi resiko. Ekspansi ke pasar internasional melalui FDI membantu PT Garuda Food dalam mendiversifikasikan risiko bisnisnya. Ketergantungan pada suatu pasar dapat berisiko tinggi akibat ekonomi perubahan regulasi atau gangguan lainnya. Yang kelima, transfer teknologi dan pengetahuan. FDI seringkali melibatkan transfer teknologi dalam pengetahuan baru ke pasar induk. PT Garuda Food dapat memanfaatkan teknologi canggih dan praktik terbaik di negara-negara tempat mereka berinvestasi untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi produksi di dalam negeri. Kesimpulannya yaitu, FDI oleh PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk memiliki biaya atau cost dari FDI bagi PT Garuda Food dalam ekspansi pasar internasional produk industri makanan dan minuman Indonesia. Bisa beragam dan tergantung pada banyaknya faktor. Salah satu biayanya atau cost-nya adalah biaya produksi dan distribusi. Biaya produksi jika memilih untuk mendirikan pabrik lokal, termasuk biaya tenaga kerja dan bahan baku. Lalu pada distribusi yaitu logistik untuk mendistribusikan produk di pasar internasional. FDI memberikan banyak keuntungan atau benefit yang dapat mendukung pertumbuhan perusahaan, meningkatkan daya saing internasional, dan memberikan kontribusi positif bagi ekonomi Indonesia, terutama pada PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.